Mari sekarang kita bahas bagaimana cara menentukan interval kepercayaan dari data analisis jika nilai sigma, ya, standar deviasi untuk data tak terhingga itu tidak kita ketahui, ya. Jadi seperti yang sudah kita bahas berkali-kali, jumlah data pengukuran itu umumnya terbatas, ya. Kalau saya bisa katakan seluruhnya terbatas, ya. Sehingga kita tidak punya nilai sigma, ya. Maka untuk menghitung interval kepercayaan kita harus memodifikasi persamaan yang kita bahas pada kuliah sebelumnya, ya. Kalau sebelumnya kita mengenal variabel Z, maka jika data pengukuran kita terbatas, Z itu diganti dengan variabel yang setara yang kita sebut dengan T, ya. Faktor interval kepercayaan, ya, sebagai pengganti Z. Nah, T itu didefinisikan dengan persamaan ini, ya. Jadi mirip dengan Z. Bedanya adalah kalau T ini adalah Z, maka S-nya adalah sigma, ya. Jadi bedanya di sini, ya. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai nilai T ini, ya. Nilai T itu bergantung pada dua faktor. Yang pertama pada tingkat kepercayaan dan pada derajat kebebasan. Jadi ingat pada kuliah-kuliah sebelumnya, kalau data analisis kita jumlahnya N, maka derajat kebebasannya adalah N kurang 1. Ya. Tetapi kalau jumlah data yang kita miliki tak hingga, nilai T akan sama dengan nilai Z. Ya, untuk data yang jumlahnya tak hingga. Ya, tentu saja kalau jumlah data tak hingga, derajat kebebasan juga menjadi tak hingga. Sehingga kalau kita susun ulang persamaan ini, maka kita bisa menghitung confidence limit atau batas kepercayaan dengan persamaan ini. Ya, jadi mirip dengan persamaan sebelumnya. Yang berbeda adalah di sini kita menggunakan nilai T bukan Z. Dan sini kita menggunakan nilai S bukan nilai sigma. Ya. Nilai T itu digambarkan diberikan oleh tabel berikut, ya. Kita tahu bahwa nilai T itu bergantung pada dua faktor. Yang pertama adalah tingkat kepercayaan, ya, ini tingkat kepercayaan, dan derajat kebebasan, ya. Jadi kalau misalkan data analisis kita 3, maka derajat kebebasannya adalah 3 kurang 1, yaitu 2. Ya. Kalau kita ingin melakukan analisis dengan tingkat kepercayaan 95%, maka nilai T-nya adalah 4,3. Ya. Jadi nilai T itu akan berubah kalau derajat kebebasannya berubah dan tingkat kepercayaannya berubah. Sekarang kita lihat pada tingkat kepercayaan 95%. Ya, kita buat tingkat kepercayaannya tetap. Derajat kebebasannya meningkat. Apa yang kita lihat dengan nilai T? Ya. Nilai T makin lama makin kecil. Ya. Jika jumlah datanya tak hingga, nilai T-nya akan sama dengan nilai Z, yaitu 1,96. Ya. Sekarang coba kita lihat, bagaimana kalau nilai derajat kebebasannya tetap. Ya. Tetapi tingkat kepercayaannya makin lama makin besar. Ya. Apa yang Anda lihat? Nilai T-nya makin lama makin besar. Ya. Jadi kita bisa menentukan nilai T kalau kita tahu
derajat kebebasan, dan tingkat kepercayaan. Mari sekarang kita lihat contoh kasus untuk menghitung confidence limit atau batas kepercayaan jika data yang kita miliki terbatas. Ya, kita baca soalnya. Ya, kadar alkohol di dalam darah yang diperoleh dari 3 pengukuran adalah sebagai berikut. Ya, jadi persen alkoholnya adalah 0,084, 0,089, dan 0,079. Pertanyaannya, hitung batas kepercayaan pada tingkat kepercayaan 95% dari rata-rata. Ya. Jadi kalau kita ingin menghitung batas kepercayaan, kita pakai rumus ini. Ya. Untuk menentukan interval kepercayaannya, ya, kita harus tahu nilai standar deviasi. Nilai standar deviasi kita tentukan dengan rumus ini. Kita harus tahu nilai T. Nilai T kita lihat dari tabel. Ya. Nah, pertama kita harus menghitung nilai standar deviasi. Jadi ingat kuliah sebelumnya, ya. Untuk menentukan standar deviasi Anda buat tabel seperti ini. Ya. Datanya Anda masukkan ke kolom ini. Ya. Dari kolom ini Anda bisa hitung rata-rata. Jadi jumlah dari data ini dibagi 3. Ya. Kenapa? Karena nilai rata-rata itu diperlukan untuk menentukan nilai standar deviasi. Ya. Jadi nilai rata-ratanya adalah 0,084. Nah, selisih dari masing-masing nilai individu terhadap nilai rata-rata dimasukkan ke kolom ini. Ya. Ini adalah 0,084 kurang 0,084. Ini adalah 0,089 kurang 0,084. Ya. Setelah Anda dapatkan data ini, masing-masing dikuadratkan. Ya, ini adalah nilai kuadrat dari data pada kolom ini. Lalu, data ini Anda jumlahkan. Ya, itu adalah nilai dari pembilangnya di sini. Ya. Untuk menghitung S, kita bagi dengan 3 kurang 1 karena N-nya 3. Ya. Kita dapatkan standar deviasinya 0,05%. Nah, kita sudah dapat S. Sekarang kita lihat T dari tabel. Ya. Kalau datanya ada 3, maka derajat kebebasannya 2. Ya. Nah, pada tingkat kepercayaan 95% dan derajat kebebasan 2, nilai T adalah 4,3. Ya. Ya, tinggal kita masukkan ke persamaan ini. Ya. T 4,3, S-nya adalah 0,005, rata-rata tadi sudah dihitung 0,084% dibagi dengan akar N. Datanya 3. Ya, 1, 2, 3. Anda tinggal hitung. Ya. Maka confidence limitnya adalah 0,084 plus minus 0,012%. Ya. Atau confidence intervalnya adalah plus minus 0,012%. Ya. Jadi begini cara menghitung confidence limit jika jumlah data yang kita miliki terbatas.